また首。人 Awal episode, kita melihat Toma dan kakak laki-lakinya melihat dua orang gadis yang sedang saling berciuman. Melihat hal itu, Toma dan kakaknya sama-sama terkejut. Gadis berambut pirang berkata sambil menatap mereka, "Manusia terakhir, ngapain ada di sini? Pasukan yang kami kirim, maksudku para Shoshin, kemana mereka?" Gadis berambut merah muda lalu berkata pada Toma dan kakaknya, "Kenapa kalian tidak ikut bersenang-senang bersama kami?" Namun gadis pirang langsung menolak dan berkata bahwa mereka tidak akan berhubungan dengan manusia. Ia kemudian marah dan berkata bahwa suasana hatinya sudah rusak dan sekarang ia akan membunuh mereka. Seketika itu juga, gadis tersebut berubah menjadi seorang pria. Di sisi lain, Gabimaru dan yang lainnya melihat sebuah desa di depan mereka. Saat mereka sedang berdiskusi, Gabimaru melihat seorang gadis kecil di belakang mereka. Gadis itu langsung lari ketika melihat Gabimaru. Gabimaru menyuruhnya berhenti dan berlari cepat untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba, makhluk penjaga berbentuk seperti pohon besar menyerang Gabimaru. Memanfaatkan kesempatan itu, gadis kecil itu kembali melarikan diri. だって手の内見せたくないんだもん。 Gadis kecil itu dengan mudah berlari di hutan. Gabimaru menyadari bahwa gadis itu pasti sudah lama tinggal di sana karena begitu lincah. Namun secara mengejutkan, gadis kecil itu dengan mudah melempar Gabimaru hingga terpental. Gabimaru terkejut melihat betapa kuatnya gadis sekecil itu. Sagiri lalu berkata pada gadis tersebut bahwa mereka tidak berniat menyakitinya dan hanya ingin bertanya. Gadis itu berhenti, tetapi saat Sagiri mendekat, gadis itu mencoba menyerangnya. Gabimaru segera menahan serangan tersebut. Serangannya begitu kuat hingga Gabimaru terpental dan memuntahkan darah. Gabimaru menyemangati dirinya sendiri dan berpikir bahwa semua ini seharusnya sederhana. Tujuannya hanya menemukan eliksir keabadian dan kembali pada istrinya. Ia berkata pada gadis itu bahwa tidak peduli apakah dia manusia atau bukan, karena dia masih anak kecil, Gabimaru tidak ingin melawannya. Namun karena gadis itu terus menyerang, ia tidak punya pilihan lain. Gabimaru kemudian mengikat gadis itu dengan ranting pohon hingga gadis tersebut menangis. Setelah itu, Sagiri dan Gabimaru melepaskannya. 普通の子ですね。ちょっとどういう状況？ Dan Sagiri mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian, Yuzuriha dan Senta tiba. Makhluk penjaga berbentuk pohon itu tergeletak di tanah dan tiba-tiba berbicara, memohon agar gadis kecil itu diserahkan padanya. Semua orang terkejut karena penjaga itu bisa berbicara. Ia berjanji akan membawa mereka ke desa dan memberitahu tentang eliksir keabadian. Namun Yuzuriha menolak dan mengatakan bahwa bertanya pada gadis kecil lebih aman. Penjaga itu lalu menawarkan makanan dan bahkan tempat mandi, tetapi Yuzuriha terus menolak. Akhirnya mereka dibawa ke sebuah desa yang tampak sunyi dan penuh rumah-rumah rusak. Penjaga itu berkata bahwa ribuan tahun lalu tempat ini sangat makmur. Di dalam rumah penjaga tersebut, semua barang terlihat sangat tua namun masih terawat. Gabimaru mulai mengajukan pertanyaan, tetapi Yuzuriha memotong dan berkata bahwa mereka akan bicara nanti karena ia ingin mandi terlebih dahulu. マジの風呂じゃん。こいつもやけに従順だな。まあまあ。 Saat Yuzuriha mandi, Sagiri ikut masuk dengan alasan mengawasinya. Saat Sagiri masuk ke air, ia merasa sangat rileks dan berpikir bahwa setelah perjalanan panjang, sedikit istirahat tidaklah salah. Gadis kecil itu datang membawa pakaian bersih untuk Sagiri. Sementara itu, penjaga pohon memberi air minum pada Gabimaru dan Senta. Namun Gabimaru menolak karena khawatir air itu beracun. Penjaga itu kemudian memberi buah, membuat Senta tergoda, tetapi Gabimaru tetap waspada. Gabimaru bertanya tentang hubungan penjaga itu dengan gadis kecil itu, namun ia menolak. Penjaga itu kemudian menjelaskan bahwa tempat ini disebut Hou, pusat sains sejati, tempat para dewa tinggal. Eliksir keabadian benar-benar ada, dan dahulu disebut Tan.
もちろんある。古からの言い伝えだ。みかんじゃないの？どこにある？ Pulau ini terbagi menjadi 3 wilayah dan eliksir berada di wilayah terdalam bernama Horai. 戦薬がある。妻の元に帰れる。いずれお前たちも会うだろう。彼らを知れば。 Sementara itu, Toma dan kakak laki-lakinya bertarung melawan Tencent. Meski tubuh Tencent terpatong, ia beregenerasi. Penjaga pohon menjelaskan bahwa Tencent tidak bisa mati dan tidak menua, dan mereka jauh lebih kuat dari musuh sebelumnya. Ia juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang mati di pulau ini berubah menjadi bunga, dan dari situlah Tencent memperoleh kekuatan. まで最も偉いお方だ。送信を従えて罰を受ける人間はただ死ぬのではない。美しい。 Untuk membuktikannya, penjaga itu memotong tangannya sendiri dan tangan itu beregenerasi. Ia mengaku telah minum eliksir. 引くわそう？ごめん。信じよう。けど、気が緩んでいられるよりはいいし。緩んでません。戦薬は中心の層、蓬莱にある。戦薬 Di akhir episode, Gabimaru dan Sagiri mandi. この子たちには一宿一般の恩がある。岩見は散々親に手伝わされたので得意なんです。ほら、綺麗になった。傷を消すことは私にはできます。 Gabimaru teringat istrinya dan kenangan masa lalu mereka. Ia menyadari bahwa dirinya telah berubah dan tidak ingin membuang waktu lagi. Ia bertekad menemukan eliksir dan kembali pada istrinya. Dengan tekad itu, episode pun berakhir. 差を差し、時に隠し、それでも決して手綱は離いえ、あまりに真っ当なので面食らいまして。本来の彼は悪人ではないのかもしれない。 Episode ini berfokus pada kisah masa lalu Tanji serta pengorbanan besar yang mengakhiri hidupnya. Diceritakan bahwa sejak kecil, Tanji hidup sangat menyedihkan. Ia tumbuh seperti pengemis, tidak memiliki rumah, dan berasal dari keluarga yang sangat miskin. Orang-orang di sekitarnya selalu memandang rendah dirinya. Tanji sering dihina, dicaci sebagai orang tidak berguna, bodoh, sampah masyarakat, dan dianggap hanya mengotori dunia. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa hidup Tanji memiliki arti. Suatu hari, Tanji terlibat perkelahian dengan beberapa orang. Di saat itulah, muncul seorang samurai dari klan Yamada bernama Shion yang kemudian membawa Tanji pergi dan mengubah jalan hidupnya. Cerita lalu kembali ke masa kini. Tanji dan Nurugai terlihat berjalan menyusuri pantai pulau, berusaha mencari jalan keluar. Namun sejauh apapun mereka mencari, tidak ada satupun jalan yang bisa membawa mereka keluar. Tiba-tiba, muncul seorang gadis berambut pirang yang tampak seperti jatuh dari langit. Kemunculannya membuat Tanji dan Nurugai terkejut. Gadis itu mengatakan bahwa hutan di sekitar penuh dengan mayat, dan bertanya apakah semua itu perbuatan mereka. Tak lama kemudian, gadis itu berubah wujud, menandakan bahwa dia juga seorang tengen. Tanji dan Nurugai langsung melarikan diri. Namun gadis itu mengejar mereka dan berkata bahwa melarikan diri tidak ada gunanya. Ia menyerang Tanji dengan sentuhan yang sangat kuat hingga Tanji terlempar jauh. Nurugai juga diserang dan terhempas, meski gadis itu mengakui bahwa Nurugai cukup cepat meskipun manusia biasa. Saat situasi semakin berbahaya, namun kemampuan regenerasi gadis itu sangat mengerikan. Matanya pulih kembali. Tanji, meski staminanya hampir habis, tetap maju menyerang dengan mengandalkan kecepatan pedangnya. Serangannya berhasil memotong leher dan tangan gadis itu. Tanji dan Nurugai kembali melarikan diri. Tetapi, gadis itu mengejar mereka sambil kepalanya perlahan menyatu kembali dengan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah pedang melayang dan memenggal kepala gadis itu. Pedang tersebut milik Shion, guru Tanji. Shion menyuruh mereka segera kabur. Dalam pelarian, Nurugai terkejut mengetahui bahwa Shion buta, namun tetap mampu bergerak cepat di hutan.
Tanji menjelaskan bahwa Shion melihat dunia melalui pendengaran dan perasaannya. Setelah berhasil menjauh, Tanji menjelaskan bahwa Shion adalah orang yang mengajarinya menggunakan pedang dan merupakan algojo peringkat 4 di klan Yamada. Shion memarahi Tanji karena teknik bertarungnya yang masih salah, meskipun situasi sangat genting. Menurut Shion, pedang tidak boleh digunakan sembarangan karena melanggar aturan berarti pengkhianatan. 連れてってください。3人ならなんとかなりますよ。ああ、そうかもな。 Shion juga mempertanyakan mengapa Nurugai belum dibunuh, karena baginya tidak ada pedang yang bergerak tanpa alasan. Namun Tanji membela Nurugai dan mengatakan bahwa ia hanyalah anak yang tidak bersalah dan berhak hidup bebas. Ucapan Tanji membuat Shion teringat masa lalu, ketika Tanji pernah bertanya mengapa Shion selalu membantu orang lain. だが、あくまで保留だぞ。 Akhirnya Shion luluh dan mengizinkan Nurugai tetap hidup. と呼ぶ必要はない。私は君に何も与えていないからね。 Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Gadis Tengen tersebut muncul kembali dan menyerang mereka. Leher Shion terluka parah dan darah mengalir deras. Tanji yang marah mencoba menyerang untuk melindungi gurunya, tetapi serangannya tidak lagi berpengaruh. Gadis itu mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan serangan Tanji. Sebaliknya, Tanji justru terluka parah dan kehilangan banyak darah. Di saat kritis itu, cerita kembali menampilkan masa lalu Tanji saat berlatih bersama Shion. Shion berkata bahwa meskipun tugas mereka adalah membunuh, ia tetap ingin menolong orang jika memiliki kesempatan. Ia melihat potensi besar dalam diri Tanji. Meski Tanji merasa dirinya tidak berharga dan tidak ingin menjadi samurai, Shion percaya bahwa suatu hari, pedang itu akan bergerak demi melindungi sesuatu yang penting baginya. やめてやる。何？やめてやるよ。こんな堅苦しい世間。一本でいい。いつどんな時でもいい。付き合ってられっかよ。 Shion membawa Tanji ke sebuah makam murid juniornya dan menceritakan kisah tragis tentang bagaimana kurangnya tujuan hidup membawa murid itu pada kematian. Kisah tersebut menyadarkan Tanji, dan sejak saat itu, ia mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Ho. なあ先生、俺の可能性を信じてもいいのかな。 Kembali ke masa kini, Tanji yang hampir mati terus bertarung demi melindungi Nurugai dan Shion. 俺が死んでも2人は逃がす。どんなやり方でもいい。 Ia mencoba menyuruh mereka kabur, meski suaranya hampir tak keluar dari luka di tenggorokan. Akhirnya, Shion membawa Nurugai pergi, meninggalkan Tanji yang tetap berdiri melawan musuh. Nurugai menangis dan bertanya mengapa mereka meninggalkan Tanji. Dengan amarah dan kesedihan mendalam, Shion berkata bahwa Tanji bukan sekedar murid, melainkan seperti saudara baginya. Tanji telah mengorbankan hidupnya untuk mereka, dan pengorbanan itu tidak akan sia-sia. 無駄にできるか。今は奴に勝てない。あのままで。 Episode ini ditutup dengan kematian Tanji, disertai satu adegan tambahan yang menandakan bahwa perlawanan terhadap musuh tersebut masih belum berakhir. あとはお前の好きにしなさい。もちろんだ。 Episode ini dibuka dengan Sagiri dan rombongan yang sedang membahas Pulau Horai. Namun mereka sama sekali tidak memahami apapun tentang tempat tersebut. ありは私一人でも。いえいえ大丈夫。風呂でも浴びたらすっきりします。 Malam tiba, semua orang tertidur, sementara Gabimaru berjaga sendirian. Ia teringat ucapan Sagiri bahwa pulau ini penuh misteri dan dijaga oleh para Tensen, makhluk yang melindungi ramuan keabadian. Gabimaru sadar masuk tanpa rencana adalah tindakan berbahaya, tetapi ia juga tidak punya banyak waktu. Jika para Tensen datang lebih dulu, justru itu akan menguntungkannya.
Gabimaru akhirnya memutuskan bergerak sendiri menuju Horai. Saat berjalan, jurang di sekitarnya semakin dalam. Ia menyadari bahwa Horai berada di sisi selatan. Di tengah perjalanan, Gabimaru mendengar suara aneh dan berhenti. Ia melihat pemandangan menyeramkan. Pohon-pohon yang berdiri seperti sedang berdoa dengan tangan terkatup. Bahkan saat ia mendekat, pohon-pohon itu tidak bergerak sama sekali. Pemandangan ini membuatnya semakin yakin bahwa pulau ini bukan tempat biasa. Gabimaru berpikir bahwa ia tak bisa bersikap seperti samurai. Ia tidak punya jalan pulang. Jika gagal mendapatkan ramuan keabadian, ia tidak akan dimaafkan. Apapun risikonya, ia harus melakukannya sendirian. Tak lama kemudian, Gabimaru menemukan gerbang merah raksasa yang jelas bukan buatan manusia biasa. Saat itulah Tencent berambut pirang muncul. Tencent yang sebelumnya membunuh Tanji. Gabimaru langsung menyadari bahwa makhluk ini bukan manusia, melainkan sesuatu yang menyamar sebagai manusia. Tencent itu kesal dan menyuruh Gabimaru pergi, sambil mengatakan bahwa tugas mereka adalah menangkap manusia. Gabimaru bertanya, apakah manusia diubah menjadi ramuan keabadian? Pertanyaan itu langsung memicu pertarungan. Gabimaru mematahkan tangan Tencent. Memutus lehernya, bahkan membakarnya. Namun Tencent dengan cepat beregenerasi, membuat Gabimaru terkejut. また殺しちゃったか。持って帰れば質のいいタンにな。 Pertarungan berlanjut dengan sengit. Tencent bahkan berubah wujud menjadi laki-laki dan terus menyerang. お前みたいなのはここ数百年で初めてだ。向こうと考えた方がいいだろう。向こうだった。他の選択肢まだ試していない。 Meski terluka, Gabimaru terus bertarung dan memaksa Tencent mengakui bahwa ia sangat kuat untuk ukuran manusia. お前向ここれを無意味回避攻略法など Gabimaru menyadari bahwa memotong tubuh Tencent saja tidak cukup karena makhluk itu tampak nyaris abadi. Saat Gabimaru menendang perut Tencent dengan keras hingga darah keluar, ia menyadari ada serangan tertentu yang benar-benar memberi efek. Tencent kemudian mengeluarkan kekuatan penuhnya. Matanya menghitam, kedua tangannya bercahaya, dan ia melancarkan serangan brutal yang hampir membuat Gabimaru roboh. Dalam kondisi kritis, Gabimaru teringat istrinya. Ia bertekad untuk kembali hidup-hidup, apapun yang terjadi. Kiku no ocha desu. 悪夢を払う効用があると聞いて。これが夢だとしても君と話せたことが嬉しくて。 Dengan tekad itu, Gabimaru menyerang tanpa henti, memotong tubuh Tencent berulang kali hingga makhluk itu tak sempat beregenerasi dan akhirnya jatuh. まあ覚えんでいい。本能でそうなるようお前たちを訓練。 Gabimaru teringat ajaran kepala desa. Jika ajal sudah dekat, kumpulkan seluruh sisa tenaga untuk satu serangan terakhir. Ia menggunakan teknik pamungkasnya, melukai Tencent, lalu jatuh tak berdaya. Seorang perempuan misterius muncul dan melindunginya, namun mereka justru terlempar ke jurang. Tencent kemudian kembali ke wujud perempuan dan berbicara seolah kepada ibunya. Keesokan paginya, Sagiri menyadari Gabimaru telah pergi dan merasa bersalah. Namun diputuskan bahwa jika Gabimaru menuju Horai, mereka juga harus menyusul. そうだ。天仙様って何者？そこらへん詳しく話してよ。そうですね。気になります。男の方がいい。まず造形に無駄が。 Di sisi lain, terungkap bahwa Tencent berjumlah 7, berasal dari satu petapa yang membagi dirinya.
Mereka menguasai pulau dan menentukan siapa yang boleh mencapai Horai. Penduduk pulau perlahan berubah menjadi pohon, percaya bahwa dengan begitu jiwa mereka akan mencapai keabadian. 暑い。村も栄えていた。だが死より先に受化する。ジュカ。体がゆっくりなくなる。意識が消える寸前に皆ここに集まり。 Episode ditutup dengan Gabimaru yang selamat di dasar jurang. Ia akhirnya menyadari kebenaran bahwa Tencent bukan dewa maupun petapa, melainkan monster. Jika ia ingin mendapatkan ramuan keabadian, satu-satunya jalan adalah membunuh mereka. Tepat saat itu, seorang tahanan lain muncul dan bertanya, apakah Gabimaru masih siap untuk terus membunuh? Menjadi penutup yang menegangkan untuk episode ini. 我々は家族だ。家族は団結するもの。そして従うこそ森で遭遇したという人間。ちゃんと始末したのか？瀕死する人間がいるならただものじゃない。主人を追い詰めた昨夜の人間。